Assalamualaikum Wita. Waalaikumsalam Bu Nina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Nina? Alhamdulillah. Wita, sebelum melakukan coaching dengan coach, ada beberapa pertanyaan terkait dengan coach. Yang pertama, di mana coach itu harus mendiskusikan rubrik penilaian. Yang kedua, antara coach dan coach akan diamati sesuai dengan rubrik sesuai alur cerita atau belum. Yang ketiga, apakah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach? Yang terakhir, bagaimana coach merasa nyaman saat di coaching oleh ibu? Iya Bu. Makanya ibu harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam coach. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, adanya progres aktif. Yang ketiga, bagaimana ibu memaksimalkan diri dari si coach kepada ibu untuk menjadi coach. Baik Bu. Selanjutnya, ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, lalu bagaimana nanti ibu inginkan bagian mana yang saya harus amati? Yang harus diamati pada kegiatan ini adalah tentang bagaimana cara saya merespon terhadap pernyataan yang disampaikan oleh coach dan bagaimana saya memberikan kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh coach. Setelah itu, bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Saya ingin coach itu menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahannya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apa menurut ibu harapan ibu? Harapan saya bisa berkomitmen dan adanya penyelesaian masalah yang dialami oleh coach. Kalau seperti itu berarti harusnya ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan. Apa kalau boleh saya tahu? Keberhasilan dalam penyelesaian masalah. Oh iya, semoga berhasil ya Bu menjadi coach yang baik. Selamat menjalankan. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Yuliana sebagai coach dari Ibu Lilis dengan permasalahan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Juwarsi yang merupakan coach dari Ibu Nina Yuliana yang tadi dengan permasalahan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Nina. Selamat siang. Selamat siang juga. Tumben Bu Lilis ke ruangan saya, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya sedikit ada masalah nih dalam pengelolaan kelas saya. Oh, Ibu mau ingin sharing kepada saya? Iya Bu, betul iya. sekali. Baik, kalau gitu apa yang saya bisa bantu hari ini untuk Ibu sehingga Ibu bisa sharing dengan saya? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas di saat pembelajaran berlangsung. Kalau seperti itu berarti Ibu sudah melakukan sebelumnya mempunyai tujuan, bukan? Iya Bu, saya sebelumnya sudah mempunyai tujuan dan sudah melakukan berbagai metode pembelajaran, tetapi sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif Bu. Kalau seperti itu berarti Ibu mempunyai tantangannya dalam pengelolaan kelasnya. Iya, betul Bolehkah sekali. saya mengetahui tantangan tersebut, Bu? Iya Bu, nah dalam pengelolaan kelas itu di saat pembelajaran saya masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Bu. Kan siswa itu banyak ya Bu ya, bervariatif ya. Iya. Nah di sana saya merasa kesulitan saat pembelajaran saya berlangsung Bu. Berarti Ibu pengkurangnya adanya permasalahan dalam pengelolaan kelas yang kurang kondusif. Ya, berarti kalau seperti itu Ibu mempunyai tujuan kan atau gambaran bagaimana pengelolaan kelas yang baik menurut Ibu? Iya Bu,
Sepertinya saya membutuhkan strategi ya Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung supaya kelas kondusif dan tidak dapat mengganggu teman-temannya yang lain Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti kalau seperti itu, Ibu mempunyai strategi untuk mengendalikan pengelolaan kelas yang baik. Sepertinya mungkin apakah mengkondusifkan anak untuk memperhatikan kita atau memberhentikan siswa yang lagi sedang berbicara, mungkin seperti itu Bu. Iya Bu, betul sekali Bu. Apa yang Ibu katakan tadi, apa karena mereka itu bosan ya Bu ya, atau tidak mengerti dengan pelajaran yang saya sampaikan ya Bu ya? Iya. Kalau seperti itu, misalnya ada siswa yang kurang mengerti terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Boleh saya mengetahui apa yang Ibu akan lakukan bila menangani siswa tersebut? Mungkin saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya Bu ya, dan lebih menarik lagi kepada siswa yang saya anggap tidak dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik ya Bu ya, karena siswa tersebut dapat mengganggu terhadap pembelajaran berlangsung. Iya, itu sangat baik Ibu. Kan kalau misalnya pengelolaan kelas itu bukan hanya yang kurang memperhatikan ya Bu. Kadang siswa juga ada yang diam atau hanya seperti mendengarkan tetapi tidak. Dan saya ingin ketahui apa yang Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut yang hanya diam dan mendengarkan saja. Untuk anak yang mendengarkan dan bisa diam di kelas ya Bu ya, mungkin saya akan memberikan pujian supaya dapat memotivasi teman-temannya yang lain dalam pembelajaran, sehingga di kelas itu dapat kondusif dan berjalan dengan lancar. Oh iya Ibu, itu sangat luar biasa bagi saya ya. Bila Ibu mempunyai strategi seperti itu, berarti ada harus perubahan yang harus Ibu lakukan. Ya, nah, yang saya ingin ketahui, di mana perubahan tersebut sehingga Ibu mempunyai level penilaian perubahan Ibu itu pada diri sendiri pada level berapa? Untuk melakukan perubahan, saya mungkin akan di level 9 aja dulu ya. Iya. Saya ingin memaksimalkan potensi saya sebagai guru dan dapat memberikan pengelolaan atau mendisiplinkan siswa saya saat pembelajaran berlangsung. Iya, berarti karena Ibu ini memiliki level 9, sehingga otomatis Ibu harus mempunyai strategi dan gambaran untuk peraihan level 9 tersebut. Yang saya ingin ketahui, bagaimana strategi dan untuk memperoleh nilai level tersebut Bu? Iya Bu, betul sekali ya Bu ya. Saya akan melakukan pembelajaran dan metode yang bervariasi mungkin ya Bu ya dalam pembelajaran yang saya lakukan, supaya siswa saya tidak bosan dan tidak akan melakukan kekacauan ya Bu ya. Mereka dapat memperhatikan dengan baik. Iya, saya sangat mendukung terhadap apa perubahan dan strategi yang Ibu berikan pada pengelolaan kelas supaya efektif. Semoga Ibu bisa kedepannya bisa menjalankan apa yang Ibu berikan pada perubahan peserta didik sehingga menjalankan komitmen yang baik. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sudah bercerita sama Ibu, sudah memiliki gambaran untuk kedepannya, dan saya dapat melaksanakannya dengan baik di kelas ya Bu ya. Iya Ibu, semoga kedepannya strategi dan komitmennya bisa berjalan. Terima kasih juga Ibu sudah mau sharing kepada saya. Ya, terima kasih ya Bu Nina sudah mau mendengarkan saya, keluhan-keluhan yang saya hadapi, dan semoga saya dapat mengimplementasikannya di kelas Bu. Iya Ibu, selamat berjuang untuk melakukan pengelolaan kelas yang efektif. Iya Ibu, terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nina Yuliana. Saya CGP angkatan 9 dari SD 2 Ciamis. Saya observer dari coach dan coachingnya Ibu Ita dan Ibu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Ibu Nina. Tadi Ibu kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Ita. Saya sebagai observer yang mengamati, tadi sudah terjalin percakapan dua arah, sudah aktif dan saling merespon. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa saja tadi yang Ibu lakukan saat coaching tadi terkait adanya indikator ketercapaian pada saat coach? Menurut saya ya Ibu, pertanyaannya sudah berjalan dua arah. Itu Bu, saya sudah memahami apa yang disampaikan coach saya kepada saya. Terus pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, sehingga coaching berjalan dengan lancar.
Ya, memang benar tadi yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang ada pada alur Tirta. Selain itu sudah adanya penggalian pertanyaan yang berbobot sehingga Koci mendapatkan solusi dan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah. Lalu saya ingin tahu apa kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Ibu sebagai coach? Mungkin ya Bu, kompetensi yang harus saya kembangkan lebih yaitu kompetensi profesional, pribadi, pedagogik, dan sosial mungkin Bu. Oh iya, kalau begitu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Ibu telah kembangkan? Mungkin yang telah saya laksanakan tadi bersama Koci, saya rasa sudah berjalan lancar ya Bu, sudah bagus lah Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian bahwa tadi itu keadaannya sudah berjalan lancar? Karena pembicaranya itu sudah dua arah Bu. Jadi Koci dan coach itu saling bisa memperhatikan dengan baik. Terus si Koci juga bisa menceritakan atau mencurahkan perasaannya dan permasalahannya, seperti itu Bu. Baik, kalau begitu boleh tidak Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Oh tentu saja Bu Nina, boleh sekali, silahkan Ibu Nina. Terima kasih Ibu Indah. Sama-sama. Tadi saya mengamati Ibu sebagai coach sudah melakukan sesuai dengan standar alur Tirta yang sesuai dengan yang dirujuk. Nah, sekarang bagaimana saya ingin mendengar pendapat Ibu bahwa tadi kan saya mengatakan bahwa Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya, sesuai yang telah ditentukan atau dirujuk. Bagaimana pendapat Ibu kalau mendengar pendapat saya seperti itu? Perasaan saya senang sekali Ibu Nina. Sungguh sangat senang Ibu Nina bahwa saya bisa melakukan coaching dengan baik. Seperti itu Bu. Kalau seperti itu berarti kan Ibu sudah merasa senang. Iya, betul berarti sekali. ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti itu. Mungkin tindak lanjutnya saya akan melakukan strategi pengelolaan kelas ya Bu, supaya bisa lebih mendukung permasalahan atau menjadi solusi dari permasalahan yang ada di kelas, mungkin seperti itu ya. Iya. Kalau seperti itu berarti Ibu sudah terbayangkan untuk kedepannya seperti apa, mempunyai gambaran dan komitmen. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach seperti tadi telah Ibu lakukan pada saat coaching, berarti bisa Ibu jawab kapan dan di mana untuk meningkatkan kembali pengetahuan Ibu mengenai coach, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin pertama saya akan sharing, tentunya tidak akan jauh-jauh dulu ya Bu Nina. Saya akan melakukan dengan rekan sejawat dulu supaya permasalahan yang ada di lingkungan saya itu bisa mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Itu dulu mungkin ya Bu, saya tidak akan melangkah lebih jauh dulu. Saya ingin menyesuaikan masalah yang ada di lingkungan saya saja. Ya Ibu Indah, saya setuju dengan pendapat Ibu bahwa lingkungan sekitar kita akan meningkatkan performa mengenai coach, karena lingkungan sekitar itu akan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan yang diperlukan pada saat kita melakukan coach. Yang selanjutnya, saya di sini sudah mencatat semua hasil pengamatan saya selama Ibu melakukan coach, yaitu pada prom supervisi akademik. Yang saya ingin sampaikan pada Ibu mengenai catatan saya pada prom supervisi, di mana Ibu pada saat melakukan laporan supervisi ini pengamatan antara coach dan coachingnya sudah berjalan lancar dan adanya dua arah yang sesuai dengan alur Tirta. Selain itu, saya mungkin Bu sebagai observer atau yang mengamati Ibu waktu tadi melakukan coaching, saya ingin menyatakan bahwa proses yang Ibu lakukan itu menurut saya sebagai pengamat sudah adanya menimbulkan ide-ide baru bagi coachingnya sendiri. Semoga apa yang Ibu lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan kedepannya lebih memperbaiki apa yang menjadi kekurangan menurut Ibu tadi. Amin. Bu Nina, terima kasih ya Bu Nina atas pengamatannya. Sungguh menjadi masukan juga buat saya. Semoga saya juga bisa meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Indah, sukses selalu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Semoga sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.